Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, di antaranya nikmat sehat, nikmat kesempatan, hidayah berserta taufiknya, sehingga pada sore kali ini kita bisa kembali duduk di salah satu majelis ilmu dengan harap agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pahala yang besar dan sebagai bekal kita kelak menghadap Allah Subhanahu wa taala pada yaumul qiyamah. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan para pengikutnya yang senantiasa mengikuti tuntunan beliau hingga akhir nanti. Ayyuhal hadirun rahimani rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita waktu berapa jam? Berapa jam kita gunakan untuk beribadah? Hah? Berapa jam? Hah? Tidak sampai jam. Sholat zuhur berapa menit? Hah? 5 menit. Paling lama mungkin 10 menit. Sama mikir. Sholat asar berapa menit? Gak sampai jaman. Padahal Allah Subhanahu wa taala berikan kita 24 jam sehari semalam. Allah memberikan kita waktu, nikmat waktu untuk beribadah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan manusia, jin dan manusia, kecuali apa? Untuk beribadah. Allah Subhanahu wa taala berikan kita waktu 24 jam, tapi cuma sedikit waktu kita berikan kepada Allah. Kebanyakan untuk apa? Macam-macam. Main, tidur. Kita tidur sampai jam berapa? Berapa jam? Hah? Malam berapa jam? Dari jam 10 sampai jam 4. Pagi, siang tidur? Kebanyakan waktu kita 24 jam itu kebanyakan untuk apa? Tidur. Ada yang main, ada yang kerja. Tapi waktu kita untuk beribadah kepada Allah itu sangat sedikit, tidak sampai jam-jaman. Makanya Allah Subhanahu wa taala bersabda di dalam surat Al-Asr, wal asri. Apa itu wal asri? Demi masa, demi waktu. Disebutkan demi waktu sore, sholat asar. Innal insana lafi khusr. Sungguh manusia dalam keadaan rugi. Rugi dalam apa? Dalam menyanyiakan waktunya. Apalagi bulan Ramadan, sore hari sudah full jalan-jalan. Orang ngapain? Baca Al-Quran? Ya. Hah? Ya.
Orang lagi nuntut ilmu? Tidak. Apa? Oh. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal asri innal insana lafi khusr. Demi waktu sungguhnya manusia dalam keadaan rugi. Banyak manusia rugi dalam waktu. Waktunya habis untuk main-main. Waktunya habis untuk tidur terus. Mereka tidak manfaatkan untuk sesuatu yang bermanfaat. Mereka tidak manfaatkan waktunya untuk beribadah kepada Allah. Mereka menggunakan waktu-waktu mereka dengan sia-sia. Banyak orang rugi dalam waktu. Disebutkan bahwasanya faz-zamanu ni'matul jullah. Waktu itu adalah nikmat yang besar, nikmat yang agung. Wa minhatun kubra, dan pemberian atau hadiah yang terindah. Pemberian atau hadiah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. La yadriha wa yastafidu minha kullu fa'idah. Hanya orang-orang yang tertentu yang bisa memanfaatkan waktunya. Hanya apa? Orang-orang yang tertentu yang bisa memanfaatkan, menggunakan sebaik-baiknya waktunya. Makanya para salaf dahulu tatkala diajak sama orang, sama temannya, sama kerabatnya, tatkala bertemu di jalan, diajak untuk ngopi, diajak untuk ngobrol, diajak untuk untuk ngobrol, nongkrong. Apa yang mereka katakan? Saya akan mau nongkrong bersamamu. Saya mau ikut denganmu, tapi saya punya syarat. Amsik asyam. Apa dia amsik? Pegang matahari itu, stop dia. Jangan kasih jalan. Makanya para ulama dulu itu sangat pelit dalam waktu. Dia tidak memberikan waktunya untuk apa? Sia-sia. Sangat pelit. Beda kalau kita apa? Boros waktu. Waktu kita kebanyakan main. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sungguh manusia banyak yang rugi. Karena waktu ini adalah kehidupan kita. Malam berganti pagi, siang berganti malam. Itu kehidupan kita sudah hilang. Dan itu tidak akan bisa kembali. Makanya para ulama itu pelit. Tatkala diajak untuk nongkrong di jalan, ngopi, makan-makan, bercerita, mereka tidak mau. Mereka suruh apa? Tahan waktu itu. Jangan suruh berjalan. Ada yang bisa tahan waktu? Inilah pentingnya waktu di sisi para ulama. Maka insya Allah ntar kita bacakan kisah-kisah bagaimana para ulama dia menjaga waktunya. Waktu sangat penting kita jaga. Jangan sampai waktu ini sebagai bumerang kita kelak pada hari kiamat, sebagai musuh kita yang bisa memasukkan kita ke dalam api neraka. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tazula qadaman 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'ala an arba'i khisalin, an umrihi fima afnah, wa an shababihi fima ablah, wa an malihi min ayna iktasabah, wa fima anfaqah, wa ilmuhu madza 'amila bihi. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya waktu itu akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. La tazula qadam 'abdin
tidaklah bergeser, tidaklah akan melangkah kaki seorang hamba yaumul kiamah, pada hari kiamat. Dan ini lekat, tidak akan bergerak hatta yus'ala an arba'i khisalin, sampai ditanya 4 perkara. Jadi ulang, Allah akan tanya berkaitan tentang nikmat waktu yang Allah berikan ketika kita di dunia. Apa itu? An umrihi fima afnah, tentang umurnya dihabiskan untuk apa. Jadi yang pertama Allah tanya apa? Tentang umur kita. Kita habiskan untuk apa umur kita di dunia? Apakah bermain? Apakah untuk beribadah? Apakah untuk salat? Apakah untuk berbuat kebaikan? Apakah untuk berpoya-poya nongkrong di pinggir jalan, pergi ke sana sini sampai lupa kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini yang pertama yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, an umrihi fima afnah, tentang umur kita habiskan untuk apa di dunia? Apakah main HP terus? Kemudian yang kedua, wa an syababihi fima ablah, tentang apa? Masa muda kita gunakan untuk apa? Kenapa Allah tidak sebutkan tatkala kita tua? Kenapa Pak muda? Karena waktu muda ini tempat puncak-puncaknya keinginan, tempat manusia itu kuat-kuatnya. Kalau udah tua, berat, susah jaga tak lain. Maka yang ditanya apa? An syababihi fima ablah, masa muda kita ini apa gawe pas masih muda? Apakah melakukan kemaksiatan? Itu akan ditanya. Kemudian yang ketiga, wa an malihi min aina iktasabah, tentang harta. Dari mana kita dapatkan harta? Apakah nolong? Apakah makan uang riba? Apakah kita mengambil hak orang lain? Wa an malihi min aina iktasabat wa fima anfaqah. Akan ditanya yang ketiga adalah dari mana kita dapatkan harta, dari mana kita dapatkan makanan. Kemudian wa fima anfaqah, apakah kita sudah keluarkan hak harta tersebut atau tidak, alias apa? Membayar zakat bagi harta yang diwajibkan membayar zakat tatkala sampai nisab atau haul. Kemudian wa ilmihi madza amila bihi, tentang ilmu amalan ilmu yang sudah kita pelajari. Kita bertahun-tahun belajar agama, menghafal Al-Quran, mendengarkan hadis, mendengarkan nasihat dari guru. Pernahkah kita amalkan ilmu tersebut? Atau kita cuma belajar tapi lupa, gak kita amalkan? Itu ada pertanggungjawaban berat. Apa yang kita pelajari sekarang, atau yang akan datang, atau yang sudah lampau, itu akan dipertanyakan oleh Allah. Kita telah mendengar hukum ini, hukum A, hukum B, sudahkah kita amalkan? Sudahkah kita terapkan di kehidupan kita? Semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah pentingnya kita menjaga waktu. Teman, itulah pentingnya kita menjaga waktu. Apa yang harus kita banggakan di dunia ini? Semua akan binasa. Semua napas akan terhenti pada saatnya. Kecantikan, kegantengan yang kita banggakan, yang kita sombongkan, itu akan menjadi makanan cacing dan ulat. Apa yang kita banggakan?
Semua akan binasa. Yang muda akan menjadi tua, yang hidup akan mati. Harta yang kita kumpulkan, dari pagi sampai malam kita bekerja untuk mengumpulkan harta, itu semua akan menjadi rebutan bagi keluarga yang ditinggalkan, alias apa? Ahli waris. Maka sisa-sisa bulan suci Ramadan kita memanfaatkan waktu kita sebaik-baiknya untuk membaca Al-Quran, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seburuk-buruk penyesalan adalah penyesalan di hari kiamat, karena gak mungkin kita bisa kembali, gak mungkin kita bisa memperbaiki kelakuan kita, perbuatan buruk kita. Tatkala kita di dunia gak bisa, sudah stop, sudah selesai. Makanya seburuk-buruk penyesalan itu penyesalan di akhirat. Makanya orang-orang kafir ingin sekali hidup walaupun 1 menit untuk dihidupkan, untuk beriman kepada Allah, untuk melakukan amal soleh, cuma 1 detik. Kalau bisa hidup, maka kita harus pertahankan, menjaga waktu yang Allah berikan untuk mengerjakan sesuatu yang bermanfaat. Jangan sampai kita gunakan waktu-waktu kita dengan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, baik itu bagi dunia kita dan akhirat kita. Kemudian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam sebuah hadisnya, beliau mengatakan, Igtanim khamsan qabla khams, manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Apa itu? Syababaka qabla haramik, wa sihhataka qabla saqamik, wa ghinaka qabla faqrik, wa faragha qabla shaghlik, wa hayataka qabla mautik. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Apa itu? Waktu mudamu sebelum datang tuamu. Tua, itu tahu ya, usia muda itu dari umur berapa? Dari umur berapa? Waktu muda dari umur berapa sampai umur berapa? 1. Mungkin dari 15 sampai 50 sudah tua apa masih muda? Tapi masih kuat kalau 50. Mungkin dari 15 sampai 50. Itulah waktu masa muda. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Waktu mudamu sebelum datang waktu tua. Tua ada tak tahu bagaimana. Ya terbagawi yang terkuat. Bahkan kalau kita sudah tua, mau makan enak itu sudah enggak terasa. Kemudian yang kedua apa? Waktu sehatmu sebelum datang sakitmu. Tidak tahu sakit pun menyesal. Coba kalian tanya orang-orang yang sakit di rumah sakit, dia pengen apa? Harta? Pengen uang? Pengen mobil? Pengen rumah? Ya. Satu yang pengen apa? Sehat. Maka alhamdulillah sekarang kita dalam keadaan sehat. Kita manfaatkan waktu sehat kita untuk beribadah. Ini salah satu cara kita mensyukuri nikmat atau pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga apa? Masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Untuk miskin, melihat berbagi, melihat bersedekah. Maka tak kala kita kaya,
maka infakkan sebagian harta kita kepada orang-orang yang membutuhkan. Jangan kita pelit jadi manusia. Tatkala kita punya lebih makanan, kita berbagi kepada teman kita. Tatkala kita punya uang lebih, mungkin teman kita nggak ada uangnya, kita bagi kepada teman kita. Jangan kita pelit-pelit. Karena berbagi itu akan mendatangkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat apa? Faragaka qabla syawali. Masa luangmu sebelum datang apa? Datang sibukmu. Ini yang harus kita jaga. Waktu luang kita sebelum datang waktu kesibukan kita. Makanya sebagian orang ditanya, angkat dedong lagi, kenapa enggak hadir di kajian ilmu? Oh, sibuk kali ini, sibuk pegawaian, sibuk kali kantor. Jangan sampai kita mengatakan seperti itu. Angkat dedong terawih, oh itu lalu pegawaian yang kamu. Angkat dedong sembahyang isi, itu sibuk pegawaian. Jangan sampai kita seperti itu. Maka manfaatkan waktu luang kita untuk beribadah, untuk belajar, untuk zikir kepada Allah, untuk tilawatul Quran, terlebih di bulan puasa. Kita manfaatkan waktu tersebut. Kemudian yang kelima, hidupmu sebelum mati. Setelah mati bertentang. Tidak bisa kita kembali untuk memperbaiki kesalahan kita. Tidak bisa kita kembali untuk menebus dosa-dosa kita. Kalau kita sudah berbaring di tanah, ditumpuk dengan apa? Tanah air. Maka itulah sabda Rasulullah SAW, manfaatkan yang 5 sebelum datang yang 5. Kemudian sebanyak manusia itu apa? Menyia-nyiakan waktu. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, nikmatani maghbunun fihi katsirun minan nas, nikmatus sihah wal faragh. Banyak di antara manusia menyia-nyiakan waktunya. Dua nikmat yang sering dilalaikan manusia. Apa? Dua nikmat, nikmatani, dua nikmat yang sering dilalaikan manusia. Apa itu? Nikmatus sihah wal faragh. Waktu luangnya digunakan untuk nongkrong, untuk menggosip. Wanita-wanita sukanya apa? Menggosip, sukanya gibah. Terlebih bulan puasa mengidap tergibah. Terpendek, cerita sana sini. Maka waktu luangnya itu terbuang dengan sia-sia. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, beliau mendapat pelajaran, mendapat ilmu dari sahabatnya, dari temannya, dari kalangan orang sufi. Apa kata beliau? Al-waqtu kas-sayfi. Al-waqtu kas-sayfi. Waktu itu seperti pedang. Fa in qata'tahu wa illa qata'aka. Jika kita tidak menggunakannya waktu tersebut, maka dia akan membinasakan kita. Dia yang akan memenggal kita. Alias apa? Dia akan menjerumuskan kita kelak di neraka. Wa nafsuka illam tastagilha bil haqqi wa illa saghalatka bil batil. Jika engkau tidak menyibukkan diri, kata beliau, dengan kebaikan, kita tidak isi waktu-waktu kita dengan kebaikan, apa kata beliau? Wa illa saghalatka bil batil, maka kebatilan akan mengisi waktu-waktu kita. Malas, waktu di pondok tidur,
kemudian di cerita-cerita. Maka waktu kita apabila kita tidak isi dengan menyibukkan diri dengan kebaikan bil haq, maka kebatilan, kerusakan, kemaksiatan akan menyibukkan waktu-waktu kita. Ini kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Maka kita harus benar-benar menjaga waktu kita. Waktu ini sangat berharga. Kalau kita memanfaatkan sebaik-baiknya, kita akan mendapatkan manjadah wajah. Barang siapa yang bersungguh-sungguh memanfaatkan waktunya, maka dia akan mendapatkannya. Kalau kita biarkan waktu kita dengan sia-sia, apa yang kita akan dapatkan? Selama kita di pondok, gak pernah belajar, gak pernah menghafal, gak pernah murojaah, apa yang kita dapatkan? Maka semua itu akan sia-sia, dan itu akan menjadi bumerang kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita lihat bagaimana para ulama terdahulu mereka menjaga waktunya. Bagaimana di hati mereka itu waktu itu sangat berharga. Insyaallah kita bacakan dua kisah. Kisah pertama datang dari Abu Yusuf. Siapa namanya? Abu Yusuf. Beliau Abu Yusuf, dia adalah seorang qadhi dan pakar dalam fikih. Abu Yusuf ini 1 jam meninggal setelah belajar ilmu, berdiskusi ilmu. Maka disebutkan Abu Yusuf sa'ata mautihi yubahitu fi mas'alatil fiqhiyah. Abu Yusuf ini 1 jam kematiannya beliau itu membahas sebuah ilmu. Maka diceritakan oleh muridnya yang bernama Ibrahim bin Jarrah, seorang qadhi juga. Apa kata beliau? Muridnya Abu Ibrahim, maridha Abu Yusuf fa'ataituhu wa'auduhu. Kita dengar guru saya ini Abu Yusuf sakit parah. Fa'ataituhu fa'auduhu, saya datang menjenguknya. Fawajadtuhu mukman alaih, saya dapat Abu Yusuf guruku ini pingsan, tidak sadar. Falamma afaqa qala li, manakala Abu Yusuf guruku sadar, langsung berkata kepadaku, kata Ibrahim bin Jarrah al-Kufi, ya Ibrahim, ma taqulu fil mas'alah. Wahai Ibrahim, kita bahas satu permasalahan. Baru sadar dari sakit, langsung minta kepada muridnya untuk belajar, membahas ilmu. Kalau kita sakit, sadar, apa yang kita lakukan? Beda jauh banget perbedaan kita dengan para salaf terdahulu. Falamma afaqa qala li, tatkala guruku dia sadar dari pingsannya, ya Ibrahim, ma taqulu fil masalah. Ayo kita berdiskusi sebuah permasalahan. Qultu fi mithli hadhihi halah, yang benar dalam kondisi kamu seperti ini kita akan berdiskusi. Qala wala ba'sa bidzalik. Apa kata Abu Yusuf? Ilmu sihat. Ulama terdahulu tatkala membahas ilmu itu sehatnya luar biasa. Makanya ada salah satu guru saya ya, bulan-bulan kemarin itu meninggal dunia, sangat tua. Jenggotnya itu juga putih, semua putih, nggak ada yang hitam. Rambutnya sudah semua putih. Namanya Syekh Syaraf. Beliau itu salah satu murid senior dari Syekh Shalih Utsaimin. Beliau itu kalau ngajar habis maghrib di Masjidil Haram hadir habis maghrib sampai isya. Beliau itu kalau buka kitab nggak bisa, ketat, nggak bisa, satu lembar nggak bisa diangkat.
sakit. Tapi tak kala menyampaikan ilmu, kayak nggak sakit. Rahimahullah. Dan beliau sering dibawa apa? Sama putranya pakai kursi roda kalau ngajar. Walaupun sakit, beliau itu tetap pergi ngajar. Terus beliau itu sudah tua. Bisa dikatakan sudah kita suruh istirahat saja. Tapi apa? Jasadnya bisa sakit, tapi hatinya nggak sakit. Itu para ulama. Dia menghabiskan waktunya untuk apa? Dalam kebaikan. Kemudian apa kata Ibrahim? Wala Abu Yusuf wala ba'sa bidzalik. Tidak ngumbe-ngumbe. Kita bahas. Nadrusu la'alla yanju bihi najahin. Kita belajar agar kita mendapatkan kemenangan, mendapatkan kebahagiaan yang hakiki di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala sudah selesai perbincangan itu, kemudian beliau mulai membahas permasalahan. Disebutkan sini permasalahan yang berkaitan tentang manasik haji. Singkat cerita, Ibrahim bin Jarrah tatkala selesai kemudian pulang. Sebelum sampai atau dikatakan di sini tatkala sudah ini pintu rumah beliau, tatkala satu langkah beliau dengar apa? Teriakan kesakitan. Tatkala dia balik, Ibrahim bin Jarrah, beliau menemukan gurunya sudah meninggal dunia. Bayangkan Abu Yusuf rahimahullah ta'ala, beliau meninggal di atas ilmu. Inilah yang kita harapkan, agar kita bisa meninggal di atas kebaikan, meninggal dengan husnul khotimah. Inilah keadaan potret dari para ulama, bagaimana mereka menjaga waktunya, bagaimana mereka menghargai waktu yang dia miliki. Mereka menghabiskan waktu-waktu mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kisah yang kedua, yakni Abu Ishaq Al-Bakri. Beliau itu tidak pernah tidur malam hari kecuali sedikit. Beliau sangka tak ada subuh, kita tidak. Sangka berat kita bangun untuk salat subuh. Abu Ishaq Al-Bakri yadrusul ilma bil-lail da'iman illa qabla mautihi. Abu Ishaq ini setiap malam itu belajar, setiap malam da'iman sama terus belajar ilmu qabla mautihi. Sebelum sedikit dia tidur sebelum dia wafat. Abu Ishaq dia belajar tiap malam, disebutkan di sini oleh muridnya, sampai-sampai beliau itu buta. Karena zaman dulu nggak ada lampu. Mereka belajar pakai apa? Kalau kita istilahnya ya di botol. Jadi di botol ya, belum pernah dapat. Kalau zaman saya masih temu itu di di botol pakai minyak gas. Karena zaman dulu pakai itu mereka belajar. Maka Abu Ishaq Al-Bakri saking terus belajar tiap malam sampai dia buta, nggak bisa melihat, nggak bisa membaca. Misalnya menghabiskan waktunya untuk belajar. Apakah tak kala beliau tidak bisa melihat berhenti belajar? Tidak. Disebutkan di sini wa kana lamma dha'fu basarihi an qira'atil lail yaj'al ibnahu Aba Tahir yaqra'u alaih. Apabila sudah penglihatannya itu tidak bisa lihat huruf. Kalau kita mungkin terahun nggak bisa lihat. Apa yang dilakukan beliau?
Yaj'alu ibnahu Aba Tahir. Dia jadikan anak Aba Tahir yaqra'u alaihi, untuk membacakannya dia ilmu kitab tersebut. Bayangkan, inilah kisah-kisah para ulama di mana mereka memanfaatkan waktunya sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah pentingnya kita menjaga ilmu, menjaga waktu. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala juga banyak sekali bersumpah yang berkaitan tentang waktu. Seperti apa? Wadduha wal laili idza yaghsha, demi malam, demi duha, wal asr, demi waktu. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya waktu itu adalah sangat penting, yang harus kita jaga, yang harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita menyia-nyiakan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemudahan kepada kita semua untuk istiqomah dalam mengerjakan kebaikan, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita kelak di surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.